Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan tetap bersyukur ya. Di video kali ini saya mau nge-review masakan mertua saya, yaitu lontong dengan kuah lodeh dan pedesan entok. Di sini biasanya makan lontongnya dengan sayur lodeh atau dengan petis Semarang seperti ini. Sebelum ke video pembuatan lontongnya, jangan lupa dukung terus channel ibunya Saifa dengan cara tontonin videonya, komenin, kasih like, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari ibunya Saifa. Pertama-tama daun pisang dilap, dibersihin, dipotong-potong sesuai ukuran seperti ini. Lontongnya biasanya sing sak lengen-lengen nih kok. Mau bikin lontongnya yang kecil-kecil, biasanya ibu bikinnya yang gede-gede tapi ngerebusnya lama. Nambah lontong. Nek kula dhewe saged. Isine kebak berarti niku. Ojo, nek berase anyar satu paruh, nek berase lawa ada sapertelon. Jadi kata ibu, kalau bikin lontong pakainya beras yang baru, diisinya setengah, berasnya setengah. Tapi kalau berasnya udah lama, diisinya sepertiga karena berasnya nanti mekar dan jadi penuh kayak gitu. Tuh, daunnya dirobekin, dilapin sampai selesai. Tadi berasnya udah dicuci bersih, nanti tinggal dibungkusin, besok pagi tinggal direbus. Setelah semua daunnya dilapin, sekarang waktunya dibikin bulat-bulat seperti ini. Buletin daunnya posisinya terbalik seperti ini ya. Dipincuk pakai piting. Tahu piting nggak? Pakai tusuk lidi kayak gitu ya. Apa tusuk gigi juga bisa. Jadinya seperti ini tuh. Tengahnya kosong, bolong, nanti diisi beras. Kalau beras baru diisinya setengah, kalau beras yang udah lama diisinya sepertiga aja. Sikile putih. Gelang anyar ketok. Gelang badine dagang. Nih udah siap diisi. Daun-daun yang udah dibikin buletan sama ibu sekarang diisi dengan beras yang udah dicuci bersih. Dulu saya kira tuh kalau bikin lontong berasnya direndam dulu, ternyata enggak. Ternyata cukup dicuci bersih kemudian ditiriskan dan dimasukin ke dalam daun seperti ini. Nanti setelah semuanya terisi, tinggal direbus sekitar 5-8 jam. Kata ibu semakin lama ngerebusnya semakin awet, jadi lontongnya nggak mudah basi. Lontong bikinan ibu ini bertahan nggak basi sampai 2 atau 3 hari, meskipun disimpan di suhu ruang, karena emang ngerebusnya lama banget. Iki le nastar bun. Pangani. Nek jebrang mbak gerak gawe wis akeh pakanan. Gowo, so mbok kulkas ana gowo ana semangka. Ketes, gowo ketes. Nastare ngrotoli. Video kok tolong wae. Oh, video lho. Malah api. Ini lontong ini tuh isinya cuma sepertiga dari bungkusnya ini. Tuh, kopong, dipencet juga kopong tuh. Tapi nanti kalau direbus jadi penuh dan keras. Reng di Mbak? Pasar sore. Pasar sore. Ayo orang bukan pasar sore. Golek apa, Pak? Tentangnya, Pak? Aku pasar. Golek lidi-lidian. Aku pasar tuku nak loro. Nek napa? Nek loro suntikan.
Gelangnya anyar wis ora pengen apa-apa. Mudah-mudahan mantunya yang cantik soleha ini bisa sering-sering beliin gelang ya, biar ibu bahagia terus. Udah, sekarang semua berasnya diisiin sampai selesai. Besok pagi tinggal direbus. Kita lihat bapak sama ibu lagi motong ayam. Tuh, nanti kita akan motong 2 ekor ayam sama entok. Entoknya nggak tahu berapa ekor. Itu ayamnya sedang sakaratul maut. Ini dia lontongnya sedang direbus seperti ini, pakai panci yang hitam banget, sama pakai tungku kayak gini nih yang bikin enak. Sekarang giliran entoknya yang mau dipotong sama bapak. Entoknya mulai ditangkap, mau di nih ayamnya lagi dipanasin biar gampang dicabutin bulunya. Yang setunggal pun Bu? Oh, tuh satunya wis donjok kungkung. Kabur bebekmu kabur. Alah Bu, lucul Bu. Tukang jagalnya nggak tega liatnya ya. Satu entok dibantai. Kono ya, kon kebon kono ya. Nah, layu. Entok kedua. Aja cekel gulune. Tukang jagalnya. Nih. Entok kedua. Bagian pencabutan bulu. Kayak gini nih cara berondoli bulu ayam. Ayam yang udah dicelupin ke air panas, dicabutin bulunya seperti ini. Dicabutin bulunya sampai bersih. Ini sebenarnya pencitraan banget. Karena emak Saifah bisanya bantu-bantu cuma kayak gini doang, nyabutin bulu ayam. Alhamdulillah dikasihnya mertua yang ngertiin banget kalau mantunya ini nggak bisa kerja dan pemalas berat. Dicabutin sampai berondol semua. Ayamnya udah berondol, udah botak seperti ini. Tinggal dipotong-potong, kemudian dicuci dan dimasak. Sekarang tinggal nyabutin bulu entoknya. Ini entoknya udah dicelupin ke air panas. Tuh, udah gampang banget dicabut bulunya. Giliran entoknya dimutilasi. Kakinya sengaja nggak dikupas karena nanti dibuang ya. Sekarang ibu membuat bumbu untuk memasak entoknya. Tumbar, lada, dan garam dihaluskan. Kemudian ini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah. Semua nanti dihaluskan ya.
Kemudian nanti diberi sedikit jahe dan kunyit. Kunyitnya agak banyak ya, sampai warnanya kuning gitu bumbunya. Itu diberi kunyit seperti itu. Kemudian jahe. Bawa gue bilek atuk bedah. Tak cembung. Belum 5 menit Belum 5 menit yang lemah ya. Tambah gurih. Vitamin malah enggak. Wong kan nek keresikan malah ngakni Malah rasane enak. Nek wong grepo-grepo malah kulis lemu. Ternyata rahasia masak enaknya tuh kalau bumbu jatuh ke tanah langsung dicemplungin jadi tambah gurih. Ini kulawas aja gelondongan. Asli tak glodongi. Oh. Keprek. Bumbu entok udah siap, tinggal bikin bumbu apa nih kok daging sapi sama gulai sapi sama lodeh terong sayur. Satu lagi rahasia dapur ibu mertua, yaitu kalau masak sukanya pakai garam kosrok. Supaya apa? Supaya ngulek bumbunya lebih cepat halus katanya. Nanti bumbu entoknya ada yang diiris-iris seperti ini. Ini bawang putih, bawang merah sama cabai. Diiris-iris. Nggak terlalu banyak ya. Kata ibu cuma buat sedep-sedep gitu. Minyaknya udah panas, waktunya menumis bumbunya. Bawang putih, bawang merah, dan cabai yang tadi diiris ditumis dulu sampai harum. Setelah harum dan layu, baru bumbu halusnya dimasukin. Kemudian ditumis sampai bumbunya benar-benar matang dan wangi. Karena kita nek bumbu lekane ibu niku ditumis langsung sriwing wangi. Lah nek kula ndamel nek ditumis mambune langu. Padahal sampai nang bumbu ini lah. Nggih, maksudnya bumbune kayaknya yo padha wis tak delok-delok nggih mbok awas-awasi. Isine. Malah gak sampai apa. Nggih. Kan berwak kok kalekan dulu. Bedanya masakan ibu dengan masakanku. Kalau masakan ibu itu bumbunya baru ditumis aja tuh udah wangi banget. Kalau masakanku bumbunya ditumis baunya langu. Setelah bumbunya matang dan harum, kemudian diberi air. Nah, ini juga rahasia dapur ibu. Ini tuh pakai air kelapa. Kata ibu kalau masak daging sapi, daging kambing, entok, bebek kayak gitu, biar cepet empuk, ngerebusnya sebagian pakai air kelapa. Ini ditunggu sampai mendidih, baru nanti dimasukin daging entoknya. Kita tutup dulu. Sambil menunggu airnya mendidih, ibu memarut kelapa. Kelapanya nggak banyak karena bikin pedesan entok itu pakai santan cuma dikit aja, kata ibu, cuma buat gurih-gurih. Beda sama bikin rendang atau opor ya. Setelah bumbu dan air kelapanya mendidih, baru daging entoknya dimasukin. Seperti ini. Bumbu kuning kok nek wis mateng kok mesti ireng. Diaduk-aduk sampai bumbunya merata. Kemudian direbus sebentar sampai air kelapanya menyusut. Baru kemudian dikasih air biasa. Ini tadi udah diberi air. Ibu lagi ke pasar. Jadi mantunya yang soleha ini ngelanjutin masak. Ya nggak ngelanjutin sih, cuma suruh nungguin sampai asat, sampai airnya menyusut, nanti dikasih santan. Ini dia pedesan entoknya udah mateng. Ini tuh rasanya gurih, asin, manis, pedes, dagingnya empuk, meresap banget bumbunya. Pokoknya masakan ibu mertuaku itu bener-bener juara. Ini lontong yang udah jadi. Sak lengen-lengen lontongnya. Biasanya lebih gede dari ini bikinnya, ini agak kecilan. Ben cepet warek. Ini lontongnya udah dipotong-potong.
Ini pedesan entok. Jadi kayak rica-rica cuma pakai santan sedikit, pedes gitu. Terus ini petis Semarang. Petis Semarang aku sendiri belum pernah makan. Cuma kayaknya enak. Itu bikinnya dari udang yang dihaluskan sama tahu. Rahasia. Kemudian ini lodeh. Lodehnya ada terong, ada udang, ada tahu, ada kerupuk rambak. Ini tuh makanan lezat kalau lagi lebaran. Kemudian ini ada kaki. Ini khusus buat bapak. Itu ada gulai iga sapi. Ini makan besar. Ini bakulnya lontong. Bakulnya lontong. Udah tua, udah koyot, rasanya udah keribu. Bakulnya lontongnya gede-gede. Ini kita pernah di foto ketok gede. Gede mana ini Bu sak lengan-lengan dan niku dipadake. Sak lengan. Iki nak bodo ke sabluk kae nganu wis iso ijur ya rek apik meneh. Lah niki pun ijo niku termasuk ya kok niku. Sarangan iki. Es kelapa. Dah, kita mau berbuka puasa dulu. Ini Kakanda Prabu mau makan lontong pakai petis Semarang. Si bapak ini kalau masakan istrinya makannya cimit-cimit dikit. Tapi kalau masakan ibunya makannya sak duprak tuh, lihat tuh. Makannya banyak. Tuh. Seperti itu cara makannya. Kalau nggak pakai petis, pakai lodeh. Selamat berbuka puasa. Gimana rasanya? Pas? Mantap. Enak mana sama masakanku? Seperti itu pemirsa cara makan entoknya. Oh iya itu. Tuh. Gimana teksturnya? Tuh. Ini lontong yang pakai petis Semarang. Kalau aku sukanya pakai lodeh, tapi nanti mau nyobain petisnya dulu. Ini juragan lontongnya malah makannya cuma pakai lodeh terong. Katanya nggak doyan entok. Cuma masakin buat anaknya. Ini lontong yang dimakannya dengan lodeh terong. Ini entok. Lodehnya ada udangnya, ada kerupuk rambak, kemudian terong. Sampai di sini dulu ya video makan-makan di rumah mertua. Terima kasih untuk yang udah selalu nonton video dari channel Ibunya Saifah. Jangan lupa dukung terus channelnya biar Ibunya Saifah semakin semangat lagi bikin kontennya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.